paijo ki senengane. Ora mesake karo aku po. Ya mesake jenenge wong omah-omah ki rek ya ana seneng ana susah. Nek kowe bagian susah wae ora apa-apa. Iki nek Apa kok melu-melu aku? ya ora aku nderek kene. Aku tak kene wae, Mas. Wah, jan kuwi meteng kok. Meteng kok ming sithik to, Ser. Ha, wong lagi separo, 3 bulan. Ketok sithik ngene iki, Mas. Ya ora apa-apa. Ya lungguh kene, lungguh. Nah, wis. Aku kok pengen jalan-jalan to, Mas. Jalan-jalan piye to, Dik? Sesuk pokoke dolan tuku kendil. Waduh. Ya kudu diterke. Ya tak terke kabeh apa-apa iso dituku ning le tuku ndi kendil barang kuwi. Lah ning Bantul lho Mas kowe iki. Mosok ya ning pasar pasti. Ya ora apa-apa nek nek ana sing adol tak tukokke kok ya wah. Warna-warna. Mangan apa meneh ya? Heeh, apa? Ayo apa sing dadi mangut lele. Mangut lele. Ya sok tak tukokke sak njebluke wetengmu wis ora apa-apa. Komen keliling Yogyakarta. Oh. Pokok men kudu ngono kuwi, aku pengene ngono kuwi. Waduh. Kowe iki rasa ngematke aku iki yo hasil karyamu. Ayo betul, ning rak lagek 5 jam kok njaluk warna-warna lho le hamil. Abot lho Mas kaya ngene iki. Abote cepiro? Terus nek ngehos kaya ngene iki. Ya ora apa-apa nek pancen kuwi dadi kesenenganmu meteng terus ya ora apa-apa. Tak ladeni. Iki abot ngene iki aku ben Pak Indro seneng kok Mas. Wah, ya ora apa-apa. Kuwi aku Pak Indro. Kandane ben Pak Indro seneng menganiaya aku ngene iki. Ya ora apa-apa. Fansele ndelok do kepiye ya Mas? Apa sing dadi kesenenganmu selama nyidam kuwi njaluk tak turuti. Tuku. Nah. Nek anake jenenge sapa? Ya jenengmu rak Surti, tetep aku. Ayu aku ki. Aku rak Paijo. Aku rak Paijo. Njuk kepiye? Ayo Pasir no. Wah. Anak apik-apik jenenge Pasir. Kan Paijo Surti to. Waduh, aduh. Ayo men ana 2 unsur yang menjadi satu ngono lho, Ser. Tenang nok, tenang nok, tenang nok, tenang. Kok ngerti nok ki lanang wedok? Ora ngerti mana Agene kok ya. Kok kan episode berikutnya. Wah, iya sequel kepindo. Ora kaya ngono kuwi to. Iki kanca-kanca saka ngendi Mas mau? Apa-apa ana kanca-kanca iki nang ndi wae ana mesti tanggapan melu gumun aku yen. Wah, apik ngene. Kuwi penyanyine ayu banget. Ayu banget. Tak daftar nyanyi sesuk ya Mas. Ah, ya ning kudu ayu. Nek ra ayu ra katut ekstravaganza. Namanya Yeni. Waduh, Yeni. Lagu yang favorit apa? Banyak sih. Waduh. Tapi hari ini spesial. Wah, apik tenan suarane. Suarane Mas. Mas kayak iki ngematke aku wae. Ora ya. Engko Yogyakarta. Etika Karo bojone kaya ngono apa, Mbak? Yogyakarta. Oh, sekarang di Jogja toh? Enjing leres ngayog Jakarta hati ningrat. Wah. Banget nek ndeloke wong wedok kaya. Ya ora, ya biasanya etika berbicara ya ndelok mbak-mbake to ya, Mbak ya. Jakarta, Mbak, ya. Anak saya yang wis bayar kos durung, Mbak? Gampang. Anak saya yang pengen Mas dibawakan yang baik. Yang lama, yang lama. Sering gitu. Wes siap burung. Setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selaksamana. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di
persimpangan langkahku berhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Posisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintisan diri di telan deru kota walau yang di kota tiada terkembali. Namun kota menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Apik. Lek tetembangan apik. Yogyakarta. Sone ade gawe omah ngunggahke empyak butuh hiburan nanggap wis trafa bangsa. Kudu bayar, Mas. Ayo bayar apa-apa. Tanggapannya larang ora entuk sponsor kok. Ora apa-apa nanggap larang wis sarujuk kaya apa? Wis lumrah kalau alatnya sing Tapi digawa kok. dibonusi kudu lucu, Mas, nek nanggap. Mas, mau Wah, aku nek kowe mau nanggap nyanyi tok. dagelan mau nanggap musik kok. Jaluk lucu. Mas, kita tidak berdua. Nah. Malam hari ini kita tidak berdua. Kita akan mengundang beliau-beliau yang sangat spesial malam hari ini. Heeh. Jangan nganggo bahasa Indonesia kok Iya, aku men rada nines, men rada jenggot terus. wangun. Malam hari ini luar biasa sekali, kita tidak berdua karena kita akan mengundang beliau-beliau untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Ini luar biasa sekali. Yang pertama kita akan panggilkan kepada beliau yang terhormat, Ibu Dian Laksmi Pratiwi, SSMA. Beliau merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY. Luar Ya, biasa sekali. selamat. Sugeng Wah, dalu sugeng Ibu. Monggo silakan Ibu. Katuran lenggah, Bu. Nggih. Ini Ibu Dian, Ibu Laksmi atau panggilannya? Dian saja. Ibu Dian, baik. Selanjutnya kita Instagramnya apa, Bu? Wah, ya. Dian Instagram. cute. Selanjutnya Ya. pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan Dewan Kebudayaan DIY yaitu Dr. Sindung Cahyadi. Cahyadi, luar biasa sekali. Sugeng dalu Bapak. Waduh. Monggo-monggo silakan Pak. Tidak cuma berdua saja, kita Oh, iya. berdiri saja ya. Enggak apa-apa daripada berdiri duduk. Iya, betul sekali. Kita akan panggilkan juga Ketua Komisi D DPRD DIY, Bapak Haji Kuswanto SIP. Sugeng dalu Bapak. Selamat malam. Bapak. Monggo silakan. Nggih. Kursinya masih ada satu. Masih ada Mas. satu, langsung berangkat nih kebak Langsung. penumpangnya. Itu kayak kereta ya Mas ya. Langsung saja kita panggilkan Bapak Sofyan Setio Darmawan, ST Magister Engineering. Beliau merupakan DPRD DIY. Betul ya Pak ya? Ya. Iya, luar biasa sekali. Monggo, Silakan silakan Bapak. duduk. Ye. Nah, ini malam yang sangat luar biasa kita berkumpul di sini ya. Ini dalam rangka 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY. Ya, ini kan ada sambung rasa saiyek Ya. saeko kapti yang Nah, kedua. Saiyek saeko kapti. Itu apa sih? Nah. Tanya sama Ibu. Tanya sama Ibu. Maksudnya gimana, Bu? Bu, Nggih, itu. nggih, saiyek saeko kapti menika salah satu tema yang kita angkat. Nggih. Sebenarnya kemarin di tanggal 31 Agustus Nggih. kita memperingati 9 tahun keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Tema ini bermakna bersama-sama, berkolaborasi bersama, menjadi satu kesatuan tekad untuk bekerja bersama. Untuk bekerja bersama. Bekerja Nah, ini nanti akan bersama-sama. dilanjutkan sama Ibu Dian ya Bu ya. Siap. Tapi sebelum Nggih. itu kita akan menyaksikan sesuatu yang satu ini Bu. Monggo silahkan kita lihat bersama-sama. 12 Maret 1755, Pangeran Mangkubumi memproklamirkan berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lahir dari berbagai peristiwa penting di tanah Jawa,
Pangeran Mangkubumi atau dikenal dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I menjadi tokoh penting dalam berdirinya Keraton Yogyakarta. Sebagai peletak dasar-dasar kebudayaan Mataram Gaya Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah merumuskan serangkaian tata nilai yang menjadi pedoman bagi para penerusnya hingga saat ini. Tata nilai tersebut tetap ada karena masyarakat Yogyakarta nguri-nguri kebudayaan atau senantiasa merawat dan menjaga kebudayaannya, hingga predikat keistimewaan disematkan kepada Yogyakarta. Keistimewaan itu sudah selayaknya mengalir dalam nadi setiap warga daerah istimewa Yogyakarta. Predikat keistimewaan itu kan muncul karena keistimewaan dari orang-orang Jogja yang pada waktu itu pernah membantu Republik, menyumbangkan seluruh harta, tenaga, dan pemikirannya untuk menghidupi Republik ini. Tentu saja pemikiran-pemikiran itu adalah salah satu hal yang terkait dengan budaya, kerelaan untuk membantu Republik yang masih sangat muda itu adalah salah satu produk budaya yang tidak tampak. Kerelaan tersebut menjadi cerminan dari Hamangku, yang berarti lebih banyak memberi daripada menerima dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat. Nilai-nilai kehidupan lain juga tertuang pada batik, wayang, dan keris, yang keberadaannya telah diakui sebagai warisan budaya dunia dari Yogyakarta. Batik ini sangat erat sekali hubungannya dengan kita dan Sang Pencipta. Itu adalah suatu harapan dan doa yang dituangkan dalam bentuk batik atau bentuk gambar seperti itu. Jadi motif batik itu dari lahir manusia, dari lahir sampai bahkan dari dalam kandungan kemudian sampai dia wafat semua ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus minta bantuan, terus kemudian mawas diri, kemudian kita akan membuat dengan cara yang bijaksana atau yang tenang. Pikiran kurang tenang atau bas emosi, soalnya nanti akan mempengaruhi aura daripada keris yang akan kita buat itu. Pertunjukan wayang itu yang disuguhkan adalah tuntunan dan tontonan. Dalam cerita wayang itu juga menunjukkan untuk melaksanakan kegiatan budi pekerti. Kemudian nanti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lah kalau itu nanti sampai hilang, tidak kita pahami tentang itu, akhirnya kan budi pekerti akan hilang. Kebersamaan, itulah istimewanya batik. Jadi batik bisa mempersatukan sanak saudara, tetangga, dan lain-lain sebagainya. Karena begini, batik itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Batik tulis itu bisa dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 orang. 7 sampai 8 orang, satu batik. Yogyakarta dalam perspektif budaya. Kita tidak bicara dalam wilayah produk atau hasil, tetapi proses dan nilai. Nilai-nilai yang membentuk keistimewaan Yogyakarta hingga detik ini. Keris Luk 7 dengan dapur Carang Soko. Luk 7 biasanya untuk kalau Jawa ya, orang Jawa ya, untuk pitulungan.
Pitulungan itu orang yang senang istilahnya membantu orang dan memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain, atau kalau dulu kan dipakai kebanyakan untuk wiku atau pendito atau ketua paguyuban misalnya. Batik untuk pengantin seperti Sido Mukti, Sido Asih kan itu juga sebuah harapan supaya kelak setelah kita menikah saling mengasihi. Kalau Sido Asih kan saling mengasihi antara satu sama lain. Kemudian ada Sido Mukti juga, itu harapan juga setelah menikah diharapkan menjadi mulia. Batik ini mempunyai filosofi, hampir semua itu permohonan dan doa. Doa kepada Sang Pencipta, terus doa kepada sesama, kepada anak kita, anak orang tua kita. Dalam kurun waktu yang panjang, meski saat ini didiami oleh beraneka ragam budaya, Yogyakarta masih dapat mempertahankan identitas aslinya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dari para leluhur. Jogja itu sebuah kota yang wataknya terbuka, menyerap siapapun untuk datang ke Jogja menjadi warga Jogja, menyesap, menyusu bumi Jogja. Menyerap di Jogja itu menyusu, tumbuh, jadi Jogja ini menjadi ibu, terbuka. Ibu tidak pernah menolak anak-anaknya untuk terus disesap susunya, susu pengetahuan, susu kesenian, susu intelektual. Nah, tindakan kebudayaan adalah setelah menyesap susu ibu Yogyakarta, ya, ada kesadaran mengembalikan pada bumi Yogyakarta itu untuk apa ya? Mewangikan jagat ini dari Jogja. Perlu dipahami adalah kebudayaan itu tidak pernah berhenti. Kebudayaan itu terus berjalan, berkembang, yang bergulir dan hidup. Kebudayaan itu kata kerja yang dinamis, yang terus bergerak ke segala penjuru arah mata angin untuk bertindak, untuk memaknai kehidupan ini agar hidup menjadi lebih hidup, agar kehidupan menjadi lebih hidup, penuh makna, dengan banyak pilihan-pilihan ekspresi. Jogja memberikan ruang itu. Seluruh aktivitas itu berada dalam bingkai kerja kebudayaan. Layaknya cokro manggilingan atau roda kehidupan, budaya akan terus bergerak dan senantiasa melahirkan harmoni kebudayaan. Nah, tadi sudah kita saksikan Mbak Sherly. Mbak Surti. Mbak Surti. Mau pakai nama siapa? Minta ganti. Kalau di kebudayaan namanya Mbak Surti. Mbak Surti, ini kan ada pakar-pakarnya, mungkin bisa kita tanya dulu. Betul. Dari hasil, terkait dengan itu tadi Mas Paijon ya. Terkait dari angguk tadi loh. Itu tadi apa? Ini komentarnya Ibu Dian terkait Dian dengan dulu. video-video yang sudah kita putarkan tadi tentang kebudayaan DIY itu seperti apa, Bu? Ya, seperti yang kita saksikan tadi, pada dasarnya kebudayaan itu adalah kehidupan. Yeah. Jadi pada
ketugasan kami di dalam pengelolaan kebudayaan, sebenarnya ini adalah satu titik krusial, satu andil besar kita menjadi berkontribusi membentuk peradaban ke depan. Nah, ide-ide, gagasan, kemudian yang terwujud dalam proses di latar belakang nilai seperti yang tadi di dalam video, itu menjadi sangat penting. Di luar memang produk-produknya juga menjadi satu karya budaya yang luar biasa. Itu kan kalau menurut Budian ya, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY. Nah, ini di sebelahnya kita langsung sama Pak Sindung. Pak Sindung. Pak Sindung. Beliau juga sekretaris Dewan Kebudayaan DIY. Iya. Nggak boleh sama, Pak. Komentarnya tidak boleh sama. Tidak boleh sama, harus Pak. berbeda. Harus berbeda. Yang terakhir persiapan. Pertanyaannya sama betul. Iya. Monggo Pak, silakan Pak. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh teman kami, anggota Dewan juga beliau, bahwa sebenarnya kebudayaan itu momentum proses yang tidak pernah mengenal henti. Hanya saja tentu dinamikanya sangat-sangat bergantung pada manusia-manusianya. Makanya Jogja selalu bisa istimewa karena manusia-manusianya. Dan komitmen sejak ngarson dalam kaping songo itu jelas Jogja untuk Indonesia. Semangat itu pula yang selalu dikawal oleh Budian. Bagaimana kemudian dinamika dan pengembangan kebudayaan di Jogja itu memang untuk Indonesia. Untuk Indonesia ya, seperti barometer seperti itu Pak, boleh dibilang. Kalau barometer itu nanti ada nada kesombongan gitu. Ya, yang penting kalau kita ikhlas memberikan untuk Indonesia, nanti dengan sendirinya nanti akan kontribusi yang pasti ya. Iya. Nah ini kita ke sebelahnya lagi Mas Paijo. Ada Bapak Haji Kuswanto SIP, Ketua Komisi D DPRD DIY. Nah, tanggapannya Pak mengenai berbeda, video. Pak. Berbeda lagi Pak ini Pak. Terima kasih Mbak Zulti dan Mas Paijo. Setelah kami menyaksikan tadi dari video tadi berkaitan dengan kebudayaan, bahwa di situ disampaikan budaya itu harus mengalir di urat nadi masyarakat DIY. Nah, sampai saat ini dengan majunya teknologi, kalau menurut saya tadi sampaikan bahwa Jogja untuk Indonesia. Betul. Ini ada PR besar bagi kita menurut saya. Dengan majunya teknologi, budaya kita itu semakin tergerus menurut saya. Nah, ini keprihatinan bagi kita sekalian. Mari bareng-bareng kita kembangkan, kita giatkan kembali budaya. Budaya itu tidak hanya seni kok. Banyak sekali budaya itu. Budaya, misalkan budaya tata krama itu juga budaya. Sekarang anak-anak itu bahasa Jawa saja sulit sekali. Berjalan di depan orang tua sudah tidak punya tunggal-tunggal, itu budayanya sudah hilang. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Sofi. Luar biasa sekali. Tes Mas Paijo. Iya, langsung menuju. Anak saya nendang-nendang. Nanti malam saya yang nendang. Gitu ya. Nah ini juga ada Pak Sofyan Setio Darmawan STM Magister Engineering, beliau selaku Sekretaris Komisi DIY. Betul ya Pak J? Oh iya. Komentarnya seperti apa Pak tentang video tadi? Sudah komplit semua ini. Dilengkapi supaya lebih sempurna Pak. Ya saya kira kalau budaya kan yang kita pahami dia adalah hasil cipta rasa karsa ya, dari individu kita semua. Dan alhamdulillahnya di DIY ini kan kita sudah punya peraturan daerah ya. Karena kami DPRD saya kira juga saya perlu matur tentang ini. Bagi kita sudah ada peraturan daerah nomor 4 2011 tentang tata nilai budaya Yogyakarta. Pertanyaannya apakah kita semua sudah paham itu isinya apa? Dan lebih dari itu nanti apakah juga rekan-rekan kami di pemerintah DIY apakah juga sudah mengimplementasikan peraturan daerah ini, diijawantahkan di tengah masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan dari para bapak-bapak tadi di dalam tayangan tadi, mewangikan Indonesia atau mewangikan jagat bahkan ya. Itu saya kira cita-cita luhur yang adiluhung yang di dalam tata nilai di dalam perda tata nilai budaya Yogyakarta tadi itu komplit, ada 14 tata nilai.
Tapi saya tidak mau menjelaskan pada kesempatan ini karena butuh waktu sekitar 3 jam. Wah. Saya jadwalkan episode berikutnya, Pak. Oh, kita bagi 3 episode. Terima kasih, Matur. Ini luar biasa sekali ya. Butuh 3 jam ya, Mbak Charlie? Iya, beraneka ragam. Kita boleh kompromi untuk episode berikutnya setelah ini. Pak Indra siapkan waktu setelah ini ya. Oke, baik. Ini pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena obrolannya semakin seru ya Mas Ijo ya. Betul sekali. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Adi TV.
Ya, pemirsa di rumah masih bersama saya, Mbak Surti dan juga suami saya. Ada Mas siapa nih? Doni ada Ben. Ayo. Mas Paijo. Paijo, ya, masih disambung Roso Saiyek Saeko Kapti Kalih. Luar biasa sekali. Dan pastinya masih bersama narasumber kita berempat di sini dan langsung saja nggih Bapak Ibu ya, kita akan menyaksikan yang satu ini dulu. Silakan. Jogja ini adalah banyak historinya karena banyak peristiwa-peristiwa penting di Indonesia terjadi di Jogja, dan Jogja sama Indonesia itu sebenarnya lebih dulu Jogja. Nah, Jogja itu sebelum Indonesia merdeka, Jogja sudah ada. Makanya dengan lahirnya Indonesia merdeka, Jogja melamar dan mempersatukan diri ke Indonesia. Makanya kenapa daerah istimewa Yogyakarta? Karena Jogja itu tempat untuk menimba ilmu dari segala pelosok Indonesia di sini. Dan dari sejarah kerajaan Jogja itu melawan istilah kolonial. Istimewanya dari warga-warganya semuanya banyak yang ramah-ramah, terus selain itu juga wisatanya juga banyak di sini Mas. Jadi banyak orang yang datang ke sini dengan keistimewaan itu. Jogja kan kota pelajar, itu semua kota-kota lain kan tujuannya kan ke Jogja cari ilmu, nanti kan bisa untuk mengembangkan di kota-kota lainnya itu loh Mas. Kalau menurut aku Jogja tuh istimewa gara-gara ada keraton di sini, terus dipimpin kayak sama sultan gitu. Terus dulu tuh sempat jadi ibu kota Indonesia, kayak banyak berjasa untuk Indonesia gitu sih. Anu Mas, wargane mawon nggih. Wargane Jogja niku ramah-ramah, sopan, tempat wisatane kathah. Oke, harapan ke depannya pastinya nggak macet seperti kota-kota yang lainnya, terus masih tetap ramah dan banyak wisata alamnya. Saya kira yang lebih utama adalah tentang pendidikan, dan saya mengharap menjadi contoh dari provinsi lain di Indonesia ini. Ya, harapan itu mengerti kabula alit lah, semakin guyup rukun, apalagi di saat pandemi ini. Jogja ini terkenal dengan ramah tamahnya, dengan welcome kepada siapa saja, tolerannya terlalu besar juga. Jadi Jogja itu untuk patokan Indonesia. Jadi harapan kami semoga Jogja itu gemah ribah loh jinawi. Kalau harapan saya secara pribadi barangkali sebagai kota budaya harus bisa dipertahankan oleh Jogja sendiri sebagai satu kesatuan, menjadi bagian wilayah Indonesia yang mempertahankan budaya Jogjanya. Semoga budayanya itu tetap kuat gitu, nggak terpengaruh sama budaya luar. Terus semakin bagus kotanya, semakin rapi. Semoga Jogja semakin maju,
semakin lestari adat istiadatnya dan hingga berkembang dan dikenali ke seluruh dunia. Saya sebagai kusir Andong ya kedepannya bisa diperhatikan yang lebih baik lagi, dikasih tempat yang agak enak gitu loh, nggak semrawut kayak ya ada beca jadi satu jadi sama andong-andong gitu loh. Semoga makin kedepannya makin maju lagi Mas buat Jogja. Saya harap secepatnya Jogja dan Indonesia dijauhkan dari wabah COVID, dari pandemi ini. Semoga segera berakhir agar kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan kesenian, dan event-event di Yogyakarta bisa bangkit kembali, pariwisata juga ekonomi di Jogja. Harapannya ya maju nih, tambah maju Yogyakarta. Nek iso sing wong cilik-cilik aja diusik-usik. Harapannya ngeten niku. Nah, ya, tadi sudah kita saksikan Yogyakarta, ya betul sekali. Berarti syutingnya baru itu Wong Malioboro kayak kuburan sepi. Betul. Sepi, Semasa masih PPKM pandemi ini ya. Masih PPKM ini masih fresh sekali tanggapan masyarakat. Nah, ini terkait dengan masyarakat yang berkomentar tentang Yogyakarta ini Bu, gimana Bu komentarnya nih? Satu yang jelas PR kami cukup banyak ternyata. Jadi 9 tahun keistimewaan, kami kemarin khusus memang di Dinas Kebudayaan kita merefleksi kembali. Kita cek semua capaian-capaian, kemudian berbicara yang lebih dalam, bahwa apa yang kita urusi tidak hanya semata-mata pada fisik yang kemudian tampak gitu saja, tetapi lebih yang tadi juga disampaikan oleh bapak-bapak kami di DPRD terkait dengan nilainya. Nah, ini memang tugas berat pelayanan kami di birokrasi. Ini memang sedang kita siapkan menjadi satu kerja pelayanan peradaban, di mana antara fisik dan non fisik, kemudian mengidentifikasi dan memetakan kembali kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian akan menjadi dasar pertimbangan untuk kebijakan berikutnya. Yang jelas kita tetap mohon dukungan karena juga semua by proses berjalan, tidak kemudian bisa memuaskan semua pihak juga belum gitu, tetapi kita yakin kita akan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Iya, luar biasa sekali, semangat sekali ini Bu Dian ya. Makanya kita harus support. Iya. Udah kita support ini kemarin ya. Kita support, kita bantu. Kita bantu. Tapi kita sebelum bantu semuanya menjadi talent ini kemarin. Iya. Pak, kalau Pak Sindong Pak, seperti apa Pak komentarnya? Masyarakat Jogja mengatakan Jogja ini istimewa, kota pelajar, seperti itu Pak. Sebenarnya lebih dari itu sebenarnya. Karena Jogja juga kalau dari sisi kebudayaan, dan kita lihat itu kebudayaan sebagai kesatuan semua elemen kehidupan, Jogja ini sebenarnya tempat eksperimen sosiokultural yang luar biasa. Karena kita bisa melihat bagaimana proses-proses siapapun yang masuk ke Jogja itu akan menjadi Jogja. Tapi mungkin formulasinya mungkin agak aneh ya, menjadi Indonesia melalui menjadi Jogja. Karena ke depan problem real bangsa kita itu adalah soal primordialisme. Dan ini saya kira Jogja bisa jadi contoh yang cukup bagus, walaupun dengan beberapa catatan kita terima itu. Tapi sebagai contoh yang bagus karena sejak dulu sampai sekarang pun dinamika-dinamika terkait dengan bagaimana membangun karakter dan sebagainya itu Jogja relatif bisa jadi rujukan. Jadi kalau dilihat dari tugasnya memang berat, dan tata nilai pun itu tidak lagi bisa dipahami sebagai sesuatu yang statis tapi sesuatu yang dinamis. Kita kemarin punya PR dan belum dikerjakan. Nanti saya menulis banyak sekali. Iya, kelompok, Pak. Ya, terkait dengan penjabaran nilai-nilai itu. Bagaimana kemudian itu katakanlah kalau
kita sambil jalan kemudian tanya orang nilai apa yang Bapak atau Ibu pegang terkait dengan Yogyakarta itu, kalau kita identifikasi nilai apa, itu saya kira kita belum, karena relatif perumusannya deduktif ya Bung. Jadi dijabarkan dari nilai-nilai yang ada di kehidupan yang sudah tercatat di berbagai serat dan sebagainya. Tapi saya kira nanti kita harus juga mulai mendengar. Jadi tata nilai yang ada di masyarakat dan hidup di masyarakat seperti apa. Gitu ya, Pak Gus. Saya melihat gestur tubuhnya sudah mempersiapkan jawabannya luar biasa. Materi-materinya ini PowerPoint-nya sudah oke. Seperti apa, Pak? Tadi setelah menyaksikan dari tayangan video tadi, bahwa pada malam hari ini kan 9 tahun Jogja Istimewa. Istimewaan. Tadi pesan-pesan atau harapan-harapan dari masyarakat DIY sudah ditayangkan di sana. Bahkan Kusir Ando mengatakan, menurut saya pemerintah daerah DIY itu sangat memperhatikan transportasi tradisional. Buktinya sampai sekarang Andong masih boleh di Malioboro. Betul. Dikasih lahan parkir juga ya Pak ya khusus ya. Ya. Padahal kusirnya tidak memperhatikan, kudanya aja tidak pernah pakai katok. Wah, iya kan? Iya. Kudanya aja punya malu orang pakai kacamata. Sedangkan kusirnya ya tidak memberikan celana bagi kudanya. Nah, perhatian pemerintah daerah DIY itu sebetulnya sudah sampai ke sana. Dan harapan tadi bahwa Jogja merupakan kota pendidikan, kota budaya. Dengan tema 9 tahun Jogja Istimewa. Saeko Kapti, itu intinya mari bareng-bareng bergotong royong kita lihatkan kembali budaya Yogyakarta ini. Rasa itu Mbak Surti. Oke, baik. Langsung Mbak Surti. Iya, Pak Gus sekali. Baik, Pak Gus. Langsung ke Pak Sofyan. Yang Pak Sofyan. Materinya 3 jam ini. Iya. Pak Sofyan. Ya Mas Paijo, ini mungkin mau saya singkat dalam 3 menit nih Mas. Dirangkum. Dan saya kira masyarakat Yogyakarta akan sangat cepat bisa memahami dalam waktu yang sangat singkat ini. Artinya tadi tata nilai yang sudah dirumuskan di dalam peraturan daerah tadi memang pelan tapi pasti ini juga harus kita dedikasikan ke masyarakat, mulai dari tata nilai spiritual religio, kemudian tata nilai moral, tata nilai kesenian, sampai kemudian nanti terakhir yang poin ke-14 itu tata nilai semangat ke Ngayojokartoan atau semangat ke Yogyakartaan. Nah di situ tadi ada harapan dari masyarakat agar wong cilik diperhatikan, orang bawah diperhatikan. Itu kan konsepsi golong gilik. Konsepsi golong gilik yang itu merupakan tata nilai yang juga ditekankan di dalam peraturan daerah tersebut. Dan memang masalahnya begini, simbolisasi yang ada di Yogyakarta ini yang sangat adiluhung itu kan perlu translatornya. Nanti kami berharap nih Dewan Kebudayaan itu juga bisa menjembatani, menerjemahkan ini di dalam dan mendedikasikan ini semua di tengah masyarakat, sehingga ada kesepahaman yang sama tentang nilai-nilai budaya Yogyakarta itu sejatinya seperti apa. Misal tadi tata nilai religio spiritual itu kan ada konsepsi bahwa manusia Yogyakarta itu memahami betul bahwa kita ini berasal dari Tuhan dan kembali ke Tuhan, sehingga ada konsepsi mulaniro. Nah itu adalah konsepsi tata nilai yang luar biasa. Dan kemudian tadi ada golong gilik. Jadi sebenarnya tidak ada sekat jarak antara apa yang berdarah biru pimpinan sultan dengan rakyatnya, sebenarnya golong gilik. Itu konsepsi-konsepsi yang ya ke depan nanti mungkin saya kira dalam waktu yang singkat ini masyarakat sudah cukup memahami. Tinggal nanti bagaimana tambahan atas terjemahan berbagai simbol, ada batik yang sedemikian rupa tadi dan seterusnya, keris macam-macam, itu luar biasa ya. Dan hanya butuh waktu atau butuh kesempatan lebih untuk mendedikasikan ini. Mantap. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Nah Mas Paijo, kita nanti akan ngobrol lebih lanjut, ini waktunya masih lama 3 jam. Tapi ada yang mau lewat dulu ini. Betul sekali. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, setelah yang satu ini. Monggo.
saya sebagai warga tetangga ya, saya dari Jawa Tengah mengucapkan selamat atas 9 tahun keistimewaan Yogyakarta. Selamat merayakan 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Selamat merayakan ke-9 tahun Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat merayakan 9 tahun Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Selamat merayakan 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY. Selamat memperingati 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY. Selamat memperingati 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat merayakan 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Merdeka! Selamat merayakan 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat merayakan 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Salam budaya, lestari budaya. Kanggo kabeh sedulur supaya pikirane ra kuwur, tak bakal tumindak daerah genang mergo entuk berita sing salah. Aja ragu mengko dek kemayu dan wedi dek tambah kemaki. Diwaneni ben rasaya kamenti nanging tetep kudu sing hati-hati.
masih dalam acara Sambung Rasa Saiyek Saeko Kapti Kalih. Ya. Itu Mas Paijon ya. Matur nuwun, ini tadi teman-teman dari Ekstra Gongso. Betul sekali. Latihan lagu ini kuwi pentasi kudu kuwi rak ya mesake to aku ki. Jereng. Ya, langsung saja nanti kita akan mengajak Bapak dan juga Ibu yang ada di studio dan juga teman-teman untuk melihat tayangan yang satu ini. Ini adalah Buka Dalan. Monggo silakan. Lagi ngopo to bocah kae? Kowe iki ngopo ndua dingklak-dingklik dhewe iki? Niki lho Pak, kula nembe latihan. Ajeng pentas Pak. Latihan nggo pentas opo? Kangen ngene kok pentas. Kangge pentas online. Kayak online ki apa? Bapak ngerti. Sakniki kula saged entuk apresiasi saking penonton online, Pak. Gak apresiasi meneh iki apa kuwi? Sampun, Pak. Sakniki Bapak mrisani video niki mawon. Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY mendorong para seniman untuk menggunakan QRIS, metode transaksi non-tunai yang dapat digunakan untuk mengapresiasi karya seni Anda. Dinas Kebudayaan akan mendukung dan membantu pentas yang akan dipublikasikan melalui akun YouTube Taste of Jogja Dispute DIY dan memasangkan kode QRIS. Pemirsa yang ingin mengapresiasi karya seni dapat langsung men-scan kode tersebut. Melalui metode ini, para seniman tidak perlu takut lagi karya tersebut tidak diapresiasi oleh penonton. Karya-karya seniman sudah terbukti turut merawat, membesarkan, dan memberi karakter masyarakat Jogja untuk menjadi masyarakat yang tangguh dan tanggon. Oleh karena itu, mereka layak dihargai lebih dari sekedar ucapan terima kasih. Itu tadi ya tayangannya. Tak kira Mbak joget mari nggak TikTok ya. Bulan ceritanya QRIS gitu. Kita langsung menuju ke ujung Mas Paijon. Nggak nyiapin materi nanti. Pak Pus dulu boleh? Atau Pak Sofian dulu kita mau tanya? Pak Sofian. Ringkas 1 menit Pak. Pak Sofian, mungkin pemirsa di rumah belum banyak yang tahu mungkin. Mungkin ya Pak ya, mungkin boleh dijelaskan QRIS itu apa Pak? Ngapunten. Betul. Jadi saya kira saya yang terakhir nih menjelaskan. Kita adil kok Pak. Nanti kita mulai dari tengah. Yang melengkapi saya kira dari Dinas Kebudayaan ya. Karena teknis sekali. Jadi kalau di kami kan konsepnya. Konsepnya ini adalah bagaimana kita di masa yang sulit ini di mana masyarakat juga sebenarnya kami yakin ingin mengapresiasi ekspresi-ekspresi kesenian dan hasil budidaya tadi, cipta rasa karsa tadi. Nah, maka diberikanlah satu mekanisme yang mudah berbasis IT, yaitu menggunakan tadi kode tadi, QRIS tadi. Barcode itu Pak? Ya, itu ya, itu QRIS itu barcode tadi lah, istilah mungkin awamnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian dengan itu, nah ini kan juga sudah sama dilakukan di berbagai lembaga ya. Misalnya kalau yang sering kita jumpai kan lembaga zakat misalnya itu juga sudah untuk memudahkan transaksi itu dia menggunakan kode tadi sehingga tinggal scan masuk. Sekarang juga kalau kita vaksin juga kan begitu kan sama nanti untuk men-screening kita itu juga menggunakan seperti ini. Saya kira sudah cukup familiar dan tadi sekali lagi kita juga mengapresiasi sistem ini ya, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar sehingga dukungan masyarakat terhadap apresiasi terhadap kesenian juga akan muncul gitu ya. Dan satu catatan lagi sebelum nanti di akhir nanti karena waktu saya tidak 3 jam lagi. Saya catat Pak. Jadi tentang keistimewaan tadi komentar-komentar di sana kan kalau dalam kacamata kami keistimewaan kita di ini ya sejak dekret atau amanat
bagaimana bergabungnya Kesultanan ini ke Yogyakarta, ke NKRI ya. Itu 5 September 45. Jadi sudah 76 tahun sebenarnya kita itu istimewa gitu ya, bukan hanya 9 tahun. Yang 9 tahun itu hanya undang-undangnya. Tapi undang-undang keistimewaan, tapi sungguh keistimewaan yang sesungguhnya itu ya setidaknya itu dimulai sejak Dekret 5 September 45 itu ya. Jadi 76 tahun yang lalu. Sehingga monggo ini keistimewaan kita yang sudah lama ini sama-sama harus kita uri-uri, harus kita jaga dan kita lestarikan kepada putra-putri kita di Yogyakarta ini khususnya. Matur nuwun, Pak. 100 buat Pak Sofyan. Kita tanya sama Pak Kus, Pak, apa saja yang sudah dilakukan Pak semasa pandemi ini, Pak? Di masa yang sulit katanya begitu. Ya, memang kita prihatin sekali dengan pelaku-pelaku seni budaya di DIY ini dengan situasi dan kondisi pandemi yang tidak segera berakhir. Ya, harapan kami pandemi ini segera berakhir. Dan tadi sudah dicarikan celah dari Dinas Kebudayaan untuk memasarkan produk-produk mereka sehingga bisa lewat online dan sebagainya, streaming dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan sistem dari Dinas Kebudayaan sudah membantu banyak. Harapan kami ke depan setelah nanti pandemi ini berakhir, kita tumbuhkan sanggar-sanggar di wilayah-wilayah sehingga di situ merupakan suatu wadah kegiatan untuk pengembangan seni budaya di DIY ini. Di situ seni apapun pusatnya di sanggar tersebut, sehingga tidak hanya menggelar wayang kulit, menggelar ketoprak hanya sesaat itu saja, tapi sanggar itu bisa menghidupkan komunitas-komunitas penggiat fokus di dalam sanggar itu untuk menambah atau istilahnya mengembangkan bakat seninya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Tapi apakah ada Pak selama pandemi ini teman-teman dari seniman atau budayawan banyak yang protes seperti itu? Sangat banyak, Mbak. Itu termasuk saya, tapi saya di belakang, Pak. Saya cari kerja yang lain, Pak. Jualan ya, Mas ya. Ya, pekerja seni bahkan terdampak sekali ya, sering sekali datang ke kantor menyampaikan aspirasinya memang seperti itu. Kami juga kasihan sebetulnya. Iya, Mbak. Oke, baik. Mas Paijo, cuma sampai kasihan aja, Pak. Ini dalam situasi baru kan sudah ada dari Dinas Kebudayaan tadi sudah menyampaikan. Oh ya, oke, siap, Pak. Matur nuwun. Kasihan kalau ngulon sedikit sampai gamping nanti, Mas. Bu Dian, menanggapi tentang 9 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY ya, Bu ya. Ini mengawal. Apa saja yang sudah dicapai, Bu? Mungkin boleh di-share, kita gabung ke pemerintah, mungkin supaya mungkin yang belum tahu jadi tahu. Ini tahun ke-9 nih gitu. Ya, sudah ke-9, Pak. Iya, 9 tahun keistimewaan ini sebenarnya kalau kami bercerita cukup panjang, nanti bisa lebih dari 3 jam ya. Waduh. Tapi kami sudah siapkan infografis. Jadi infografis ini bisa diakses di Instagram kami, di media sosial kami, sehingga kami ingin menyampaikan capaian-capaian ya. Jadi agak susah kalau asumsi ya, ini sudah berhasil, ini tidak, tetapi kita berikan data dan informasi. Itu yang pertama. Kemudian di dalam 9 tahun ini memang sebenarnya cukup banyak. Terutama kita pengelolaan terkait dengan warisan budaya. Warisan budaya benda dan tak benda ini ruang lingkupnya cukup banyak. Mulai pengelolaan kawasan cagar budaya, desa budaya mandiri, warisan budaya mulai dari tata nilai, ilmu pengetahuan, adat, seni, tradisi, kemudian bahasa, dan benda, situs, kawasan cagar budaya ini menjadi ruang lingkup pengelolaan di kami. Nah, terutama khususnya 2 tahun terakhir ini. Jadi di 8 dan 9 tahun keistimewaan ini ujiannya cukup berat. Sehingga seperti tadi kita lihat di tayangan, buka dalan itu kemudian menjadi tema kami. Maknanya apa? Jadi di masa pandemi ini rasanya semua jalan tertutup gitu ya. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh, gitu, ya. Jalan rasanya tertutup. Nah, kami terpanggil dan kami merasa harus, dan ini menjadi tugas dan kewajiban kami untuk buka dalan. Nah, buka dalan yang kemudian menjadi tematik penanggulangan COVID di masa pandemi, versi kami di Dinas Kebudayaan, ruang lingkupnya sebenarnya cukup luas. Jadi bagaimana teman-teman pelaku seni budaya
tidak akan bisa beraktivitas kalau tidak sehat. Maka harus ada vaksinasi, ada bansos. Salah satunya adalah QRIS. QRIS ini adalah salah satu model pemberdayaan pelaku seni budaya. QRIS itu adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi satu sistem teknik pembayaran non tunai yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sofyan. Nah, kami ingin memberikan kail yang dan bukan umpan yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman pelaku seni budaya, memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengapresiasi baik melalui pertunjukan online maupun offline. Jadi inilah yang bisa kita berikan fasilitasi karena teman-teman kami seni tradisi yang di banyak ujung-ujung Jogja yang kemudian masih awam terhadap IT, inilah yang kemudian kita jembatani untuk bisa bertahan di masa pandemi dan juga mengikuti kondisi IT yang akan semakin terus berkembang. Oke, baik. Pastikan seiring berjalannya waktu pasti ada kendala ya Pak Sindung. Adakah mungkin boleh di-sharing kendala apa saja yang sudah dihadapi ini Pak? Mungkin lebih bagus kalau kita baca itu sebagai peluang. Peluang, betul. Karena begini, COVID ini nanti tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir, kita akan kemudian yang dulu-dulu jadi bahan tertawaan, normalitas baru, itu nanti akan terjadi. Seperti sekarang ini, syuting kok menyembunyikan wajah semua, kan nggak sopan ini. Nggak sopan ini. Kita ketawa ini nggak kelihatan Pak. Tapi akhirnya kan kita tahu dan kemudian kita menjadi kebutuhan kita. Dan memang pukulan paling berat memang di pelaku-pelaku seni tradisi yang bahasa teman-teman itu sing uripe nang ngisor terop. Tapi dengan tantangan seperti itu ternyata muncul peluang-peluang baru. Seperti misalnya yang IO Manten, Wedding Organizer itu bahkan kemarin ada teman yang bisa melayani sampai 5 klien dalam waktu yang sama. Itu kalau tidak dedaringan kan tidak bisa. Iya, betul. Digitalnya Pak ya, karena peraturan. Dan memang begini, nanti memang yang perlu dilakukan adalah pendampingan Ibu. Iya, betul. Jadi dipetakan sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seperti apa, dan dari pemetaan itu kemudian kita bisa melakukan pendampingan yang tepat, pemberian sarana yang tepat, kail yang tepat, karena ke depan juga saya melihat belum ada satu ahli ilmu sosial pun yang mampu meramal nanti pola relasi antar manusia seperti apa. Dan kalau dari pengamatan saya di berbagai medsos dan YouTube, ternyata yang saya baca itu seniman-seniman tradisi, tonil, itu lebih lihat. Gitu ya Pak ya? Lebih survive, lebih lihat, karena mereka sudah biasa numun saya urip perkoso dan ketika kemudian ditindas oleh keadaan, mau gelar pentas dan sebagainya nggak bisa karena bla 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 itu, ya akhirnya mereka kemudian membaca peluang-peluang, dan beberapa ada yang menurut saya mentalitasnya positif. Jadi apapun yang namanya kesenian, hiburan itu kan kebutuhan yang kelima atau keempat atau ke-27. Makanya ketika ini kemudian karena keadaan tidak terlalu dibutuhkan, harus berani untuk kemudian berusaha ke primer atau sekunder. Ada yang kemudian jual sembako dan sebagainya. Saya justru mengapresiasi pelihara ayam, gitu Mas ya. Bolone ini kan pelihara ayam. Gede bangunan Pak nih kalau besok. Jadi itu mentalitas positif dan itu saya kira apapun nanti, ya Pak ya untuk survive ya ternyata. Dan ke depan beradaptasi. Mentalitas positif seperti itulah yang mestinya nanti dikembangkan. Oke, baik. Mungkin Pak Kus mau menambahkan, Pak Kus monggo silakan. Baik. Ini terakhir atau gimana? Oh enggak. Belum. Masih ada lagi nanti. Oh masih ada. Sudah sekarang? Harus sekarang ya, sebentar ya. Sedikit Pak Gus, monggo Pak. Untuk tambahan Pak, tadi. Oh iya. Baik. Ya. Kami selalu akan mendorong Dinas Kebudayaan berkaitan dengan tadi yang untuk mengangkat teman-teman atau saudara-saudara kita yang bergerak di bidang seni
monggo programnya seperti apa. Karena tugas kami di DPRD ada 3 fungsi, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Baik. Terkait dengan itu kami akan selalu mendorong untuk teman-teman penggiat seni tradisi seperti itu. Baik. Semangat Pak. Pak Gus, terima kasih. Ya. Oke, baik pemirsa di rumah jangan kemana-mana, nanti kita masih akan ngobrol dengan beliau-beliau lagi setelah yang satu ini. Monggo. Kita sedang berada di dalam badai yang sama. Namun, kita tidak berada di dalam kapal yang sama. Banyak rupa yang dihasilkan oleh badai ini. Lahirnya batas, keterasingan, jelma kesunyian. Ada yang tetap kokoh berdiri, pun tak sedikit yang tumbang. Bersusah mendekam, jaga kesehatan dan kewarasan. Dari semua bentuk yang hilang, ada yang tetap menyala, yang tak bisa diredam oleh jiwa. Bergejolak mencari celah. Rasa dan karsa terpecah, meronta. Kapal-kapal ini tidak tenggelam, tidak juga patah. Hanya terombang-ambing, namun tak hanyut oleh ombak besar yang menjalar di tiap keputusasaan. Kita jadikan badai ini bahan bakar untuk tetap bergerak. Sebelum usai, hingga badai selesai, berkarya jadi persembahan nafas untuk nyawa. Karenanya, mereka layak dihargai. Ayo iki wis alon-alon ngasih kok kicot lho, Dik. Ngomong apa kowe iki? Kok kicot. Nganu, Dik. Kujengan sing kenceng. Awon. Wes ra alon-alon. Wetengku iki wis gedhe. Iki alon-alon aku ki lho. Anake nek lahir kaya kowe wah. Sesuk anake dhewe nek lahir jeneng sapa ya, Dik? Ah sapa wae sing penting ra kok kowe, ra paijo jeneng. Arep tak jenengi Pasir. Ah, pasir apa? Pasir putih. Paijo Siurdi. Alah. Oh, pasir. Gah penting anake ra kok kowe. Ora. Iki munggah iki. Alon-alon.
cekelan sing kenceng iki munggah soalé. Ora mesake ora bojone lho kek meteng. Kuwi lho ketok. Nyidam kok ya mangut lele. Udah tenan ya. Ora apa-apa jenenge wong pengen kok. Wis, duwe aku ya. Yo. Bacisku keri ya. Kepiye meneh? Bacisku keri men ketok ganteng. Aku ki pengen. Pengen apa? Mangut lele. Ngono to iki ana sing pengen iki. Nek kene tak tumbaske. Saiki ora rasa kakean kaya ngono kuwi. Langsung ra penak to tuku nang bangun jiwa kok. Ditunggu pokoke. Sing sopan nek mlaku ki. Iya, aku sopan iki ora sopan ning lara boyok jane. Ora usah kesuwen, Mas. Cepet. Iki nggawa apa? Aku kepengine mangut lele. Lah, iki mangut lele lho. Mau iki kicot. Waduh. Kicot iki. Alah dimangut ki ya enak kok kicot ki. Liane. Dirica-rica kena nggo. Jumpoke sing ngopo ngono lho ben anake iki seneng. Jane. Apa ngono lho sing rada kreatif karo bojone kok mung kaya ngono kuwi lho. Aku ki pengen mangut lele. Malah digawake tahu tempe rumangsamu anakmu ki mau gawe tahu tempe wae. Ya kan alami ono. Mangut lele. Jalono karo bakule kae. Mas ora kok. Tahu tempe ora pengen anake iwak. Ipik-ipik iwak. Ayo. Cepet. Cepet kesuwen lho senengane. Mas Paijo iso muki ngopo to, Mas? Nek iki sing dadi kesenenganmu, Nduk. Wah, Janis. Kowe kok tegal tenan to, Mas, karo bojomu. Tutuk. Ya ora ngono. Repot aku nek kok ngladeni kono terus. Ora sok kaya ngono kuwi to. Dukane Budian. Nggih. Ono Budian, Bu. Niki Mas Paijo niki lho kesayangan Pak Endro. Wah, Janis, dekno pengen turu mangkurep barang kok repot. Wong peteng pengen turu mangkurep. Aku lo bolong niku. Senengane biasane sirah sing dibolong terus diputer. Pak Sofian pengen. Ampun Pak, ampun syuting Pak kali kula. Lembale ini pengen 10. Nah, tadi kita sudah menyaksikan itu Mas Paijo. Menyaksikan itu. Tapi mau sapa to Mas? Itu mau sapa to? Itu kan membahas tentang desa budaya. Oh, desa budaya. Kita mau bahas budaya, Bu. Nah, Bu. Desa budaya. Oke. Pak Sofian dulu boleh lagi. Waduh. Tertuduhnya, Pak. Ngapunten, desa budaya. Ini biar pemirsa di rumah juga tahu, Pak. Apa sih desa budaya? Desa budaya ini ku nopo? Nah, monggo Pak, silakan Pak. Desa budaya ya artinya memang desa yang karena diawali dari desa rintisan budaya nanti. Artinya memang kalau dalam kebijakan kami di DPRD kita ini sangat berharap budaya tadi tata nilai budaya budaya yang kemudian banyak sekali aspeknya tadi, tidak hanya kesenian saja tapi ya kesenian, ya bahasa, ya perilaku, ya tata krama dan seterusnya tadi itu terejawantahkan di desa tersebut ya. Nah, sehingga kalau desa tersebut tadi sudah berkomitmen untuk melaksanakan sekian tata nilai tadi, maka itu nanti akan kita berikan satu skema yang namanya desa budaya. Saya kira singkatnya kebijakan seperti itu. Cuman teknisnya sekali lagi nanti dinas kebudayaan yang bisa menjelentrehkan ya semua. Dengan saya Bu Budian, desa budaya dengan desa mandiri budaya beda atau sama Bu? Jadi levelnya nanti ya. Oh, level. Jadi desa budaya itu satu wilayah area administratif desa yang memiliki potensi warisan budaya benda dan tak benda. Jadi di sana ada adat istiadat, tentunya semua berbackup nilai. Adat istiadat, seni, tradisi, bahasa dan juga pada lingkungan historis arsitektur bersejarah. Nah, kalau berdasarkan regulasi di kami, memang levelnya mulai dari rintisan desa budaya. Kemudian ada tim penilai akreditasi itu untuk naik level menjadi desa budaya. Nah, nanti di dalam proses-proses pembinaan dan pendampingan kami ada desa budaya yang embrional, kemudian sedang atau menengah dan desa budaya maju.
Nah, level yang paling tinggi dari desa budaya adalah desa mandiri budaya. Desa mandiri. Ini kekhususannya adalah pada saat desa budaya itu dengan potensi yang pada level maju dikeroyok barengan dengan beberapa OPD yang kemudian akan meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya, jadi meningkatkan kesejahteraan. Jadi desa mandiri budaya ini bahasa mudahnya kerja keroyokan, kerja kolaborasi antara dinas kebudayaan dengan lokasi wadahnya desa budaya, kemudian dinas pariwisata dengan konsep desa wisata budayanya, dan kemudian dari OPD DP3 AP2 itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan mengusung konsep desa prima, bagaimana memberdayakan perempuan dan anak di dalam konsep wadah desa budaya itu, ya, karena ini adalah inti penggerak generasi berikutnya. Betul. Dan yang terakhir adalah kolaborasi kerja dari Dinas Koperasi dan UMKM yang mengusung konsep desa entrepreneur. Nah, ketiga ini digabung menjadi satu pada satu konsep yang sudah kita sepakati, kita desain sehingga akan menjadi desa mandiri budaya. Kita harapkan ada kemandirian di dalam berkebudayaan, kemandirian di dalam hidup dan kehidupannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kita harapkan kesejahteraan tidak hanya imaterial saja, tetapi ada kesejahteraan material yang bisa didapatkan. Mungkin kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta, Bu, adakah yang sudah berhasil menjadi desa mandiri budaya? Desa mandiri budaya kita yang kemarin sudah tercapai target 10 desa mandiri budaya. Mana ini tahun ke depan daerah mana? Iya, kalau desa mandiri budaya yang kemarin ada di Sabtodadi, kemudian Panggung Harjo, kemudian mohon maaf ada catatannya. Jadi kalau desa budaya ini 56, dan kemarin itu akreditasi dari rintisan desa budaya naik ke desa budaya itu sekitar tambah 16 ya, jadi nanti ada sekitar 70 naman ini sedang kita proses di dalam. Sudah mulai berjalan. Tapi semua berpeluang ya Bu ya untuk menjadi desa budaya. Semua sangat berpeluang. Jadi kalau desa rintisan budaya ini memang kita kolaborasi dengan teman-teman Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Jadi nanti teman-teman Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota menyiapkan desa-desa rintisan. Jadi ada kriteria, ada parameter yang kemudian akan disiapkan untuk naik-naik terus. Karena memang ada fasilitasi di tiap tahapan itu. Oke, baik. Mas Paijo, mau tanya Mas Paijo. Apa? Monggo silakan kalau mau tanya. Ya, mungkin dari Pak Sindung. Pak Sindung. Apa yang mau ditanyakan Mas Paijo? Ya, terkait desa budaya dan desa mandiri budaya. Seperti apa, Pak? Saya minta pendapatnya. Terkait dengan desa rintisan budaya kemudian mandiri budaya. Ini sebenarnya upaya nyata dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk kalau di buku-buku itu namanya social engineering, cultural engineering, dan itu memang upaya yang memang harus dilakukan. Hanya saja memang ketika untuk sampai pada mandiri itu nanti yang saya kira perlu proses agak panjang, karena selama ini mungkin agak tertarik karena iming-imingnya Budian ya. Nah, kita sudah 2 tahun ini diingatkan oleh Bapak Gubernur Ngasson Dalem bahwa pada masanya nanti mungkin harus disape. Nah, ini perlu social engineering lain lagi untuk mempersiapkan desa-desa yang sudah mandiri ini memang sungguh-sungguh mandiri, tidak tergantung pada susu ibu dalam tanda petik, tapi justru kemudian jadi sentrum-sentrum baru yang kemudian bisa menginspirasi dan mendewasakan sekitarnya, desa-desa sekitarnya. Mungkin nanti perlu social engineering yang baru lagi untuk nyapeh itu, sehingga nanti pada masanya dana keistimewaan yang apapun itu terbatas, itu nanti bisa dialokasikan untuk yang lain. Saya kira itu. Berarti kalau sudah menjadi mandiri budaya itu tidak mendapatkan kan ya Pak ya, gelontoran dana atau pripun mesti? Ke depan kayaknya
seperti itu untuk mestinya. menyapeh tadi dah Pak. Loh, namanya mandiri kok, tergantung itu nanti kamusnya nanti keliru nanti. Baik, kita ke Pak Kus ya selaku Ketua Komisi D DPRD DIY. Pak Kus, sedikit merangkum ini ya Pak Kus ya. Pembicaraan kita dari segmen 1 sampai dengan segmen yang terakhir ini. Ada mungkin yang mau disampaikan Pak Gus? Silakan. Ya, berkaitan tadi yang dibicarakan Desa Rintisan Budaya. Memang Desa Rintisan Budaya itu berawal dari apa yang dimaui masyarakat lokal itu sendiri. Budaya apa yang mau dikembangkan. Baru merintis dikerjasamakan dengan kabupaten kota. Nah, setelah itu supaya apa Desa Rintisan bisa menjadi desa mandiri budaya. Betul yang diamakan Bu Dian tadi, bahwa itu harus dikeroyok beberapa OPD. Sehingga OPD masuk di situ DP3, P2 berkaitan dengan anak, ibu dan anak, dan terus yang naker fasilitasnya yang untuk di situ desanya itu ya misalkan belum bagus struktur jalannya juga lewat situ bisa dari dinas yang terkait di situ juga memang harus dikeroyok lah. Jadi cepat jadi menjadi desa mandiri budaya. Betul. Kalau terus-terusan setelah mandiri dikucuri dana terus ya habis APBD-nya. Desa yang lain tidak kemana kan? Kan gitu. Saya itu. Kami akan selalu mendorong selaku Dewan tadi fungsi 3 fungsi tadi akan kita terapkan di sana. Mendampingi dinas kebudayaan khususnya Kundo Kebudayaan dan juga OPD-OPD yang lain dan masuk dalam desa budaya tadi. Oke, baik. Ya, Mas Paijo. Ini nanti kita bersama-sama mengajak narasumber kita ngelihat tayangan yang satu ini. Langsung ya. Kita lihat nonton ya. Film. Nonton film. Nonton film yang satu ini. Monggo silakan. Ini di belakangnya Bapak. Di belakang nih. Ini salah satu film Pak Desa Mandiri Budaya Mas Paijo ya. Ya, nanti selengkapnya. Nanti kita nonton di akhir acara. Kita nyiapkan kacang dulu sama ubur rampenya biar nontonnya siap, nanti kita habis ini nonton bareng nih. Film Surti, begitu ya. Ya, ini luar biasa sekali. Kita sudah ngobrol, kita ucapin matur nuwun sekali Ibu Dian Laksmi Pratiwi, SSMA selaku Kepala Dinas Kabudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Dr. Sindung Cahyadi selaku Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, matur nuwun Pak. Dan juga ada Bapak Haji Kuswanto SIP, Ketua Komisi D DPRD DIY, dan juga ada Bapak Sofyan Setio Darmawan ST Magister Engineering sebagai Sekretaris Komisi D DIY. Betul sekali. Kami mengingatkan pemirsa di rumah setelah ini, setelah acara ini kita akan nonton bareng Desa Mandiri Budaya. Seperti apakah filmnya? Ini sangat seru sekali. Baru rilis ini ya Mas ya? Baru perdana di perdana dunia. Ini, baru perdana di TV. Jangan pindah channel. Baiklah, akhir kata saya Shirley Kusuma alias Surti. Saya Yeti Afat alias Paijo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bioskop bergandengan ame pacar nonton obor, beli karcis tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi terpaksa beli catatan. Aduh apa asiknya nonton dua-dua.
gratis, ayo terpaksa nganteri. Jalan kaki kalau nongkrong kegelapan, sepatu baru aja dibeli. Dasar sia